shalom untuk kita semua. Berbahagialah kita yang datang dalam sebuah sukacita dengan datang kepada Allah dalam ibadah kepadanya. Tenangkan hati kita, mari arahkan pikiran kita, seluruh jiwa kita dan keberadaan kita kepada Dia. Allah kita satu-satunya pengharapan kita. Di hadirat Allah kita bangkit berdiri memuliakan Dia, mengagungkan namanya yang ajaib dan luar biasa. Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu. Katakan sekali lagi, Tuhan kau pengharapanku. Segala kebaikan dan menandaskan ibadah pada pagi hari ini dan memohonkan berkat daripadamu pada pagi hari ini, karena ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan oleh Roh-Nya yang kudus. Amin. Silakan duduk. Kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 20 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9.
Demikian Mazmur kita. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka ada badan jago, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Haleluya. Karena itu berlalu sabarlah di dalam hidup menghadapi hamba-Mu. Saudara, kita bisa bersabar dan memiliki kemenangan dalam hidup Kristus. Silakan duduk dan mari kita siapkan hati sekarang untuk mendengar firman Allah. Biarkan Dia merambah hati kita dan seluruh hidup kita. Dan kebenaran-kebenarannya akan memberikan kepada kita sukacita yang besar bagi kita. Percayalah bahwa bukan dengan kekuatanmu kau ada hari ini, dan bukan karena kekuatanmu kau ada dan berjalan di hari esok, melainkan karena kekuatan yang dicurahkan kepadamu dan saya.
ada bagi engkau, dan dia menjadi tempat engkau memperoleh jalan-jalan yang terbaik darinya. Hari ini dia akan lawat engkau dan saya untuk dapat memenuhi kebutuhan rohani kita, sehingga kita pulang dengan kesukaan yang besar dari Allah. Engkau tidak lama lagi engkau memiliki sebuah keyakinan dan pengharapan yang kokoh di dalam Dia, sebab Ia terlalu kuat untuk menopang engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap engkau mau sampaikan isi hatimu kepada kami sekalian. Haleluya. Amin. Shalom. Saya menyapa kita sekalian, shalom. Saya berharap saya bisa mendengar suara Bapak Ibu di tempat kejauhan, sekalipun sayup-sayup. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Allah bersama-sama dalam satu tema hidup yang optimis. 1 Samuel pasal 17 ayat 25 sampai dengan ayat yang 50. Ikutilah pembacaan ini. Demikian firman Tuhan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Elia, kakaknya Daud yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Elia kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan hal yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu
dari mulutnya. Kemudian, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersurat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaganya di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang dia, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan tangan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Satu cerita yang sangat heroik, sangat luar biasa, yang menggambarkan tema kita pada pagi hari ini, hidup orang yang optimis. Kita belajar dari seorang yang bernama Daud, hidup yang begitu optimis ditampilkan di situasi di mana orang sudah pesimis, tidak punya harapan, tidak punya gairah, tidak punya semangat, sudah patah duluan semangatnya. Hidup yang optimis itu
gratis, tidak berbayar. Karena itu optimislah dalam hidup. Ayo optimislah dalam hidup. Bangunkan kembali keyakinan di dalam diri kita bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan satu semangat yang patah, tapi semangat yang bernyala-nyala, semangat yang bergairah. Tampilan hidup yang optimis itu ada pada diri anak-anak Tuhan. Katakan amin. Untuk membangun optimisme dalam hidup harus dibangun dengan dasar keyakinan akan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Memang keyakinan seseorang juga bisa terbentuk dari pengalaman-pengalaman hidup, sehingga kita menjalani segala sesuatu, menghadapi segala sesuatu. Jarene wong Jawa wis kulino ngadapi sing kaya ngono iku. Dadi malah enggak getar. Allah bisa karena biasa. Nah, dalam teks firman Tuhan yang kita baca tadi, ada 3 ciri orang yang hidup optimis. Ciri yang pertama, perkataan optimis itu ada padanya. Itu yang pertama. Perkataan optimis ada padanya. Karena itu kalau kita berjumpa dengan orang, kalau kita berbicara dengan orang, jangan membiasakan memakai kalimat-kalimat yang melemahkan orang. Kata-kata kita itu punya kuasa untuk membangkitkan semangat orang. Kata-kata kita itu punya kuasa untuk dapat membangkitkan semangat orang yang sudah patah semangatnya. Tapi kata-kata kita juga, satu kata itu dapat mematahkan semangat orang. Pakailah kata-kata untuk membangkitkan semangat orang lain. Perkataan kita adalah perkataan yang dapat menghidupkan, yang dapat membangkitkan optimisme bagi orang yang ada di sekitar kita. Lihatlah ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Padahal berhari-hari lamanya Saul dan tentara-tentaranya tidak berani menghadapi cemoohan dari Goliat, orang Filistin, dengan pasukan yang ada. Karena mereka gentar menghadapi Goliat yang sedemikian seperti raksasa. Saudara-saudara, di situasi ini Daud datang. Dia datang pada saat yang tepat. Dia datang ketika pesimisme menguasai seluruh pasukan Saul. Orang-orang yang dekat dengan Allah selalu diberi keberanian untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit. Dia melakukan sebuah terobosan di tengah-tengah tak adanya jalan keluar. Kata-kata yang menguatkan hati yang lemah ada padanya. Kata-kata yang membangkitkan semangat, yang mengobarkan semangat ada pada kata-katanya Daud. Maka di rumah biasakan pakai kata-kata yang membangkitkan, membangunkan semangat. Jangan mematahkan semangat orang lain. Biasakan di tempat kerja kita memakai kata-kata yang membangun, menguatkan, menyemangati, mendorong seseorang. Jangan mematahkan semangatnya. Biasakan. Berkatalah Daud kepada Saul ayat 32, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jangan tawar hati. Pasukan Saul tawar hati, tapi Daud datang untuk memberikan sebuah gairah, suntikan semangat yang baru. Orang yang masih muda, jangan engkau anggap rendah diri. Engkau mungkin dapat dipakai oleh Tuhan. Tetapi Saul berkata kepada Daud ayat 33, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Inilah kata-kata orang yang pesimis.
Sebab engkau masih muda. Inilah kata-kata orang pesimis. Sebab dia sejak dari mudanya telah menjadi prajurit. Inilah sikap orang yang pesimis. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Allah, kita akan diberikan sebuah jalan-jalan terbaik darinya, pikiran-pikiran terbaik darinya, solusi-solusi terbaik darinya, satu terobosan baru darinya. Dan tidak pernah ada kata buntu bagi orang-orang yang berjalan bersama dengan Allah. Selalu ada jalan-jalan bagi dia yang tersedia. Apa kata Daud kepada Saul? Tetapi Daud berkata kepada Saul ayat 34, "Hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunan itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Luar biasa. Kata-kata yang keluar dari mulutnya Daud ini, kata-kata yang penuh dengan kekuatan yang membangkitkan sebuah semangat dan gairah yang bernyala. Luar biasa. Mari dalam hidup, kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan mengungkapkan tidak mungkin, mustahil, keadaannya tidak jadi baik, buang kata-kata itu. Pakailah kata-kata yang dapat membangkitkan iman. Karena perkataan kita adalah doa kita. Keyakinan yang ada dan keluar dari pernyataan kita adalah karena ada Allah di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, ciri yang kedua dari orang yang hidup optimis ialah ia percaya Tuhan besertanya. Ayat 37, ulah kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Luar biasa. Saudara, di ayat sebelumnya dia katakan singa dan beruang sudah kuhadapi, dan mereka kubunuh di dalam tangan. Tapi lihat ayat berikutnya, ini adalah pembuktian tentang bagaimana Daud sadar betul bahwa ada kekuatan Tuhan yang menyertainya dapat melakukan semuanya yang baru disampaikannya kepada Saul. Dikatakan bahwa Tuhanlah yang telah melepaskannya dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dengan kata lain, dia mau berkata, itu bukan karena saya, itu bukan karena mampunya saya, itu bukan karena hebatnya saya, itu bukan karena pengalaman saya, tapi karena tangan Allah yang campur tangan beserta dengan saya. Haleluya. Kalau kita sampai hari ini masih ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar, dalam keadaan tidak kurang sesuatu apapun, ingat, karena ada tangan Tuhan yang telah menyertai kita. Katakan amin. Haleluya. Dan akhirnya, apa kata-kata yang keluar dari mulut Saul? Kata-kata yang tadinya pesimis, kata-kata yang tidak tanpa pengharapan, kata-kata yang tadinya tawar, kata-kata yang tadinya kecut. Sekarang Saul berkata begini, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Wah, itu luar biasa. Karena itu kita itu dapat merubah cara berpikir orang. Kalau kita itu membiasakan diri mengatakan kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat orang, maka orang itu akan kemudian dibawa, bukan karena kita, tapi ada kuasa di balik perkataan kita yang mengerjakannya. Kepercayaannya nampak ketika ia memuliakan kebesaran Allah dalam melangkah dan berjuang menghadapi Goliat. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi," ya, garis bawah, tetapi aku Daud mendatangi engkau dalam nama Tuhan
bangsa Israel yang kau tantang itu. Daud berkata begini, kau tantang aku datang dalam nama Tuhan, dan Tuhan akan berperkara hari ini. Bukan aku, tapi Tuhan berperkara hari ini kepadamu. Hai Goliat, engkau mau lawan coba-coba Allah? Tidak akan bisa. Luar biasa ya. Dia membesarkan, memuliakan nama Allah. Dia katakan yang 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Satu keyakinan yang luar biasa. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lebih, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Luar biasa. Dia memiliki sebuah optimis yang luar biasa. Dia mempunyai sebuah perkataan yang sangat meyakinkan. Kenapa? Karena dia yakin betul Allah besertanya. Itulah sebabnya di dalam Mazmur pasal 23 kata-kata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Luar biasa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawan. Itu luar biasa. Tuhan adalah bentengku, aku tidak akan goyah. Luar biasa. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki ciri seorang yang optimis. Seperti Daud, dia percaya Tuhan sertanya. Saya sangat diberkati dengan pujian. Jika engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Saudaraku, ini satu tindakan iman. Daud rindu dan sangat rindu melalui apa yang dikerjakan. Allah berperkara secara nyata sehingga melek itu mata orang, terbuka mata orang untuk tidak meremehkan Tuhan. Ciri yang ketiga dari orang yang optimis ialah masalah dihadapi dan dituntaskan. Itu ciri orang yang hidup optimis. Dia tidak menyerah. Dia tidak katakan aku mau lari saja. Dia tidak katakan sudah sampai di sini. Dia tidak katakan sudahlah, aku sudah tidak kuat lagi. Tidak. Yang ketiga ini, ciri orang yang optimis adalah masalah itu dihadapi dan dituntaskan. Bukan hanya dihadapi saja, tapi dituntaskan sampai tuntas. Lalu Daud di ayat 40 mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yang di tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu hanya dengan alat yang sederhana. Saya mau katakan satu hal yang penting. Untuk mengatasi hal yang sulit, seringkali Tuhan itu caranya itu dengan cara sederhana, nggak ribet. Makanya dalam khotbah saya kan beberapa minggu yang lalu saya katakan, hidup itu mudah kalau kita berjalan dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan. Kita yang membuatnya sulit. Dan kita sering berkata hidup ini sulit. Ayo, kata-kata itu jangan biasakan, ungkapkan itu. Biasakan mengatakan bahwa bersama dengan Tuhan saya sanggup untuk melewati ini. Jangan mengagungkan kesulitannya, jangan membesarkan masalahnya, besarkan Tuhannya, dan nyatakan aku siap menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kalau dia di depan kita, siapakah lawan kita? Tidak ada.
memang dalam praktek sehari-hari, untuk aplikasi dari apa yang saya katakan ini, kadang-kadang kita menyebutnya sulit, tapi saya mau katakan tidak. Mari kita belajar. Mari kita belajar untuk mengatakan bahwa saya akan menghadapi masalah ini, dan dengan pertolongan Tuhan dapat melewatinya, dapat mengatasinya, dapat menuntaskannya. Amin. Ayat 41, orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Makanya jangan merendahkan orang. Kadang-kadang orang yang kelihatan sederhana seringkali dipakai oleh Tuhan untuk dapat mempermalukan kita yang kadang-kadang dianggap hebat dan luar biasa. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Jengkel dia. Saya pakai pedang, pakai perisai, ada lagi yang melindungi di depan. Datang dengan kosong-kosongan ini, tidak bawa pertahanan diri. Ini luar biasa. Makanya itu betul itu. Kalau kita mengandalkan kekuatan Allah, ide gagasan dari Allah itu, dia pakai cara-cara yang sederhana dan luar biasa caranya Tuhan itu. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Harusnya gentar Daud. Enggak gentar dia jawab begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tanggung." Ia menghadapi masalah Goliat dengan kekuatan dan keyakinan akan kuasa Allah, dan bahwa ia menghadapi Goliat tanpa gentar sedikit pun. Keberanian yang luar biasa. Luar biasa. Ayat 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari untuk maju menghadapi, bukan berlari untuk melarikan diri. Dia berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Makanya menghadapi masalah itu dihadapi, bukan lari, dihadapi. Ya, itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah semua batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Hal yang sederhana pada kita. Iman yang kita punya itu dapat mengalahkan berbagai macam kesulitan, tantangan, dan juga keyakinan kita mengerjakan segala sesuatu. Allah beri kepada kita jalan-jalan. Makanya memulai kerja itu jangan lupa berdoa. Kadang-kadang kita sudah kecentok baru berdoa. Doa dulu baru bekerja, bukan bekerja dulu baru berdoa. Ini terbalik. Kadang-kadang kita sudah bekerja duluan, setelah mentok baru sadar. Lali dungo. Masalah niku. Hidup enak. Kadang-kadang mau dhewe lali ya Gusti. Kecentok baru ya Gusti. Aduh Gusti. Ngapunten Gusti. Itu setelah kadang-kadang itu. Diisi Gusti ini. Tamakan Tuhan, dahulukan Tuhan. Amin, amin. Amin. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantung, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Satu kisah yang spektakuler, sangat heroik. Hanya dengan batu kecil mengalahkan si Goliat yang raksasa. Ternyata masalah itu di tangan Tuhan itu kecil. Jangan besar-besarkan. Sekarang saya mau menyimpulkan. Ada 3 ciri orang yang hidup optimis. Yang pertama, perkataan optimis ada padanya. Yang kedua, ciri orang yang hidup optimis, ia percaya Tuhan sertanya. Itu rahasia keberhasilan. Yang ketiga, masalah dihadapinya dan dituntaskannya. Kiranya kita digairahkan dan diubah cara berpikirnya dan didorong
menjalani perjalanan hidup kita hari-hari ini dengan semua semangat dan gairah, penuh dengan optimisme, penuh dengan keyakinan karena Tuhan memberkati kita dengan firman pada pagi hari ini. Haleluya. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memberikan kepada Daud kemenangan, Allah yang memberikan juga kemenangan kepada kami menghadapi hari-hari kami. Dengan segala tantangan-tantangan yang ada, kami yakin, kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa setiap masalah kami dapat hadapi dan tuntaskan karena Allah berserta dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersuka cita karena kita telah berkati oleh Allah. Dan kita bersuka cita juga mempersembahkan persembahan yang terbaik. Kita persembahkan kepada-Nya. Lebih lagi hidup kita. Dia Allah yang luar biasa, bekerja secara ajaib. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panci keselamatan, Dialah Raja, Dialah Allah, Dialah Allah yang menyembuhkan, Dia yang mencukupi, Dia panci keselamatan, Dialah Raja. Berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa, Allahku, Allah kami, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus, perkenankan kami menyampaikan doa kami yang menjadi pergumulan kami, yaitu apa yang ada di dalam hati kami saat ini. Kepada setiap orang dimanapun berada pagi hari ini, Allah, Engkau tahu hati kami masing-masing. Engkau tahu yang menjadi keluh kesah, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Dan Tuhan, bukankah Engkau adalah Allah yang memberikan kepada kami kesembuhan pada waktu kami sakit? Bukankah Engkau adalah Allah yang mencukupi pada waktu kami dalam keadaan kekurangan? Bukankah Engkau adalah Allah yang menyelamatkan pada waktu kami dalam keadaan berada di ambang maut? Bukankah Engkau adalah Allah yang mendatangkan damai dan sejahtera di hati kami yang kalut dan gundah gulana? Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, dengar doa kami. Tuhan, dengar seruan kami. Setiap rumah tangga dengan berbagai macam pergumulan yang ada, Tuhan ada di dalam rumah tangga itu. Tuhan ada di situ. Tuhan bekerja di situ. Tuhan berkarya di segala aspek hidup kami. Kami percaya Tuhan. Karena itu, biarlah tangan kasih-Mu, tangan pertolongan-Mu, tangan kemurahan-Mu memberi pertolongan kepada kami di sepanjang minggu ini lagi. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mempedulikan bukan hanya kami, tapi mempedulikan gereja kami, mempedulikan masyarakat kota kami, mempedulikan bangsa kami, mempedulikan dunia ini. Engkau berbelas kasihan kepada mereka yang membutuhkan jalan pertolongan di situasi sakit karena COVID hari-hari ini. Kami terus berdoa, kiranya hamba-hamba-Mu, kiranya anak-anak-Mu yang terdampak COVID-19, berkenan Tuhan menjamah mereka, berkenan Tuhan melawan mereka. Pemerintah dengan daya upaya
Tuhan memberkati, memberikan kekuatan ekstra, hikmat dan bijak. Kami doakan untuk masyarakat kami supaya ada kedisiplinan dan kesadaran akan pentingnya mereka untuk dapat mengikuti segala tatanan yang sudah diatur oleh pemerintah. Tuhan, bahagiakanlah bangsa ini, luputkanlah dari keadaan yang lebih buruk ya Tuhan. Limpahkanlah damai sejahtera-Mu, limpahkanlah kasih-Mu, limpahkanlah kebaikan atas bangsa kami. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan sukacita kita akan berdiri bersama-sama, memuji Tuhan dan berkata, kami berbahagia karena Engkau. Yesus
sepanjang minggu ini lagi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk dan ambil waktu tenang sejenak. Amin. Salam sukacita, salam kemenangan menyertai kita di sepanjang minggu ini lagi. Haleluya. Amin.